Apakah Indonesia sedang baik-baik saja nih? Ya, pengangguran lagi banyak juga yang kepengen kabur ke luar negeri. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan seorang pengamat Indonesia, orang Indonesia yang lama di luar Indonesia dan ternyata memerhatikan Indonesia. Jika tak kau temukan dosen-dosenmu di ruang kuliah hari ini, carilah mereka di jalanan, di barisan massa demonstrasi, bersama ibu-ibu yang kehabisan gas dan pegawai honorer yang kena PHK, di antara ASN-ASN yang menggadaikan SK dan guru-guru yang menolak membisu. Ada undang-undang yang lebih signifikan ketika kita bicara PHK, yaitu Omnibus Law. Omnibus Law yang dibuat di masa pemerintahan Jokowi, padahal sudah didemo sedemikian banyak mahasiswa. Ini dibuat waktu itu dengan janji akan memperbanyak lapangan kerja. Ternyata apa yang terjadi kan? Karena apa? Karena institusi ekonominya itu tidak dibangun dengan prinsip keadilan. Institusi demokrasinya juga digrogoti. Itu yang terjadi selama 10 tahun. Undang-undang Omnibus Law nyatanya hanya berpihak pada pengusaha. Mengubah orang untuk memutus hubungan kerja. Jadi janji pemerintah yang waktu itu mengatakan dengan undang-undang Omnibus Law kita bisa memperbanyak lapangan kerja, terbukti tidak ditepati. Nah, sekarang ini sudah ada lagi di Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Oki. Waalaikumsalam, Mas Ari. Ya. Berarti balik ke Indonesia kapan tuh? Tepat menjelang pemilu. Menjelang pemilu ya. Jadi, lagi rame-ramenya kenapa malah balik? Karena sudah ada panggilan nih, kita harus ikut memberikan kesadaran, kita harus ikut terlibat, kita harus ikut bersuara. Sampai akhirnya terjun juga gitu ya. Sampai akhirnya pulang gitu ya. Pulang. Oh. Lagi hektik-hektiknya, panas-panasnya malah pulang. Waktu zaman di Singapura kan berarti kan? Singapura. 5 tahun. Ya. Urusan pendidikan berarti nih. Ya. Apa yang dipandang dari jauh saat itu mengenai Indonesia? Sebelum akhirnya seperti sekarang, dulu waktu melihat Indonesia selama 5 tahun tuh gimana? Dari memandang dari jauh, itu mungkin pandangan saya bisa lebih sedikit jernih. Jadi waktu itu saya dari Singapura, saya bisa menggunakan sosial media untuk bersuara aktif, mengkritik Pak Jokowi waktu itu, yang sedang bisa dikatakan di puncak popularitas, semuanya dianggap betul, semuanya serba dipuja dan serba baik. Buzzer-buzzernya juga waktu itu sangat kuat, sangat aktif di sosial media. Nah, sebagai orang yang berjarak, justru saya bisa melihat something wrong ini, gitu. Lalu saya ingat waktu itu demo revisi Undang-Undang KPK. Saya bersuara aktif di situ kan, di sosial media. Lalu yang terjadi apa? Justru saya diberitakan di media buzzer dibilang provokator demo. Loh, memang waktu itu mahasiswa kan sedang mendemo revisi Undang-Undang KPK kan. Nah, yang lucu nih Mas Ari. Nanti Mas Ari juga salah satu orang ya waktu itu juga merasakan kan bagaimana susahnya menjadi suara kritis pada masa itu. Sebagian intelektual pada masa itu pun itu ternina-bobokkan. Jadi ketika revisi Undang-Undang KPK itu sedang didemo mahasiswa, lalu intelektual Indonesia dikumpulkan di istana. Lalu mereka keluar dengan statement mengatakan, Pak Jokowi mendengar kok suara kita, jangan khawatir, jangan khawatir. Tiba-tiba jedek, Undang-Undang KPK direvisi. Nah, dari kejauhan saya bisa melihat something wrong ini. Semuanya tertipu, semuanya dibius, semuanya dihipnotis. Nah, jadi setelah sekarang kan kita bisa melihat nih, banyak orang mulai sadar, banyak orang mulai berani bersuara kritis. Ya, jadi semua yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang diakibatkan di beberapa waktu sebelumnya. Betul. Kabar. Jadi apa yang menjadi misalnya gini, semua punya pertanggungjawaban, ya. Ada yang kemudian memilih atau juga mungkin berpihak kemana. Impactnya tuh sekarang kejadian adalah hasil dari waktu itu kan? Iya, jadi kalau sekarang tadi dibuka dengan kata PHK, Indonesia tidak baik-baik saja. Gelombang PHK ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, tapi sudah dimulai pondasinya dari 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Kita bisa mengatakan, tadi saya menyebut revisi UKPK, ada undang-undang yang lebih signifikan ketika kita bicara PHK, yaitu Omnibus Law.
Omnibus Law yang dibuat di masa pemerintahan Jokowi padahal sudah didemo sedemikian banyak mahasiswa. Ini dibuat waktu itu dengan janji akan memperbanyak lapangan kerja. Ternyata apa yang terjadi kan? Karena apa? Karena institusi ekonominya itu tidak dibangun dengan prinsip keadilan. Institusi demokrasinya juga digrogoti. Itu yang terjadi selama 10 tahun. Undang-undang Omnibus Law nyatanya hanya berpihak pada pengusaha. Mengubah orang untuk memutus hubungan kerja. Jadi janji pemerintah yang waktu itu mengatakan dengan undang-undang Omnibus Law kita bisa memperbanyak lapangan kerja, terbukti tidak ditepati. Kalau sekarang ini yang merasakan juga sebenarnya dulu pasti percaya dengan janjinya, kan gitu kan saat itu ya. Part-part apa yang mungkin meleset dari janji tersebut di sekarang ini? Gini, kalau saya melihat memang sejak awal kebijakannya tidak diarahkan untuk melayani kepentingan rakyat. Omnibus Law sama sekali tidak ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi untuk memenuhi kebutuhan elit, perspektif pengusaha. Nah, ketika kemudian sekarang dilanjutkan oleh periodenya Pak Prabowo, nah ini juga kita mewarisi sisa-sisa kebijakan yang busuk di masa lalu, institusi politik dan ekonomi yang juga sudah begitu rusak, begitu tidak berpihak pada masyarakat. Nah, yang sekarang dampaknya nyata dirasakan oleh rakyat. Nah, ini kata kuncinya juga nih Mas Ari. Ketika kita bicara tentang demokrasi, kita bicara tentang sistem ekonomi gitu. Mungkin banyak teman-teman di luar sana berpikir, ini apa sih? Nggak relate. Tapi jangan salah. Itu sebenarnya adalah akar dari situasi yang sekarang sedang kita rasakan langsung, yaitu PHK. Nah, kalau kita sudah mengatakan PHK, berarti itu kan sudah dirasakan langsung oleh rakyat. Kemampuan beli yang semakin menurun, itu kan juga dirasakan langsung. Mudik aja sedikit, mudik dikit, kemampuan semua menurun nih sekarang. Dolar naik, itu akibatnya nanti harga-harga juga ikut naik. Banyak barang yang dari luar negeri tentu saja semakin tidak terjangkau. Nah, itu akan semakin dirasakan oleh rakyat. Nah, saya juga merasakan langsung. Saya kan selain sosiolog, saya sastrawan ya Mas ya. Saya baru 3 hari lalu, tepat setelah berita-berita PHK media yang begitu bikin kita terenyuh, saya nulis puisi. Dan di luar dugaan saya, puisi saya viral yang betul-betul sampai ke lapisan-lapisan yang nggak pernah terjangkau mungkin dalam diskursus politik. Nah, singkat saja nih puisi saya ya. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Nah, ternyata puisi ini begitu relate dengan banyak saudara-saudara kita di luar sana. Mereka yang di PHK, mereka yang sulit mendapat pekerjaan, mereka yang kehilangan daya beli, mereka yang sudah ingin menjerit atas penderitaan sehari-hari, dibantu diekspresikan perasaannya lewat puisi itu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi penderitaan rakyat ini memang sudah betul-betul nyata. Kita nggak bisa bohong lagi. Nah, kalau kita tarik ke sesuatu yang lebih ilmiah misalnya, data Kompas kemarin baru rilis juga sudah mengatakan kita angka penganggurannya nomor 1 di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Itu by data tuh? By data, sudah publish. Jadi mau dibantah dengan apa? Lalu World Bank mengatakan bahwa ukuran orang miskin adalah mereka yang pengeluarannya di bawah 115.000 sehari. Dan by data itu artinya 60% masyarakat kita itu miskin. Miskin berarti. Nah, BPS bisa ngeles. Enggak, kalau menurut BPS 60.000 gitu itu sudah masuk dalam menengah gitu kan. Jadi lain akan lain ya. Kalau data kan ya udah tergantung kamu bisa ukurannya bisa kamu sesuaikan gitu. Tapi kan ini ada ukuran yang kita anggap lebih masuk akal. World Bank mengatakan demikian sehingga 60% kita ternyata masih miskin. Nah, dalam situasi demikian kita mau bilang apa, mau membantah bagaimana gitu. Jadi Pak Prabowo pidato di Hari Buruh
dia bilang akan berpihak pada buruh, dia bilang akan membentuk satgas PHK. Nah, buat apa Pak? PHK sudah terjadi di mana-mana. Dan Mas Ari mungkin juga bisa bayangin, pekerja juga banyak relate dengan media ya. Ketika PHK sudah terjadi di sektor media, ini kan kita bisa membayangkan berarti sudah sedemikian buruk situasi ekonominya. Sudah sedemikian buruk keadaan media negara kan jasa ya ibaratnya. Biasanya kalau retail tuh dampaknya lebih cepat ya. Ini bukan retail lagi, udah sampai ke jasa aja udah lebih berkurang. Betul sekali. Wah, berarti kalau kita lihat bahwa bonus demografi yang banyak, kemudian ditambah banyak tambahan pengangguran lagi, berarti angka pengangguran kita ini dalam sejarah mungkin ya terbanyak mungkin sekarang. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi kan terbanyak saat ini nih populasi kita paling banyak sekarang dan sekarang pengangguran terbanyak saat ini berarti ini peak dong. Kan nanti bonus demografinya itu masih belum sekarang nih. Kita lagi menuju bonus demografi. Ya apalagi maksudnya. Tapi kemudian Wapresnya keluar dengan bonus demografi adalah sebuah potensi ekonomi. Nah, saya bisa bilang Mas Wapres gitu kan. Bonus demografi itu tidak serta-merta bisa jadi potensi ekonomi. Kita punya case di Southeast Asia, ada dua negara, Filipina dan Vietnam. Vietnam adalah contoh bagaimana bonus demografi bisa dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi. Tapi Filipina gagal. Nah, ini pernah terjadi. Nah, sekarang Indonesia mau gimana? Nah, lalu kemudian saya coba cari tahu penjelasan yang saya bisa berikan gitu kan, mungkin dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi sosiologi, ekonomi gitu. Nah, salah satu resep negara untuk maju gini, kata pakar peraih Nobel ekonomi Acemoglu dan Robinson gitu kan, adalah institusi ekonominya itu harus adil, harus inklusif, harus bisa diakses oleh segenap lapisan masyarakat, nggak hanya berpihak pada elit. Nah, ini juga kaitannya dengan institusi demokrasi. Nah, makanya saya bilang, kalau institusi demokrasi aja sudah diporak-porandakan, kalau seorang wapres mendapatkan kesempatan jadi wapres karena mengotak-ngatik aturan perundang-undangan lewat Mahkamah Konstitusi, kok bisa seseorang masih begitu yakin bonus demografi akan jadi potensi ekonomi, gitu kan? Lu pikirin dong, akses yang terbuka seperti apa yang bisa diakses teman-teman kita yang nggak punya paman di MK, yang nggak punya bapak presiden. Ini kunci, enggak? Jadi ini kunci. Bonus demografi hanya bisa jadi potensi kalau institusi ekonomi diperbaiki, institusi politik diperbaiki, menjadi sesuatu yang lebih inklusif dan tidak hanya berpihak pada elit. Nah, terus sekarang kita berhadapan juga dengan PHK, lapangan kerja yang tidak tersedia. Nah, jelas bonus demografinya nanti nggak bisa dapat lapangan kerja kan. Bonus demografi akan menguntungkan jika memang mereka yang berada di hitungan demografi itu memiliki kapabilitas yang cukup atau edukasi yang baik. Maka wah ini peluru nih kan gitu, potensial. Tapi kalau banyak bonus demografi tapi uneducated, nama pengangguran juga kan jadinya. Jadi kan ada dua hal nih. Jadi untuk memanfaatkan bonus demografi, kita lihat dari sisi ketersediaan lapangan kerja itu tadi kaitannya institusi politik, ekonomi. Lalu yang kedua dari sisi kesiapan tenaga kerjanya sendiri. Nah, kalau kesiapan tenaga kerja, kita akan bicara tentang sistem pendidikan. Pendidikan edukasinya gimana? Ya, kita akan bicara tentang skill gitu kan. Nah, pendidikan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Kan sempat viral, lihat gak? Tentang apa? Anak-anak SMP, SMA nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, bisa pinter nggak pinter naik kelas. Dan kalau dibalikin ke data lagi, angka PISA kita, skor PISA kita kan masih salah satu yang terendah di dunia. Nah, ini fakta. Belum kita bicara tentang skor lain-lain soal minat baca, walaupun nanti akar masalahnya juga banyak. Bukan sekedar karena kitanya malas gitu, tapi soal infrastruktur dan sebagainya. Nah, salah satu penyebab utama dari buruknya sistem pendidikan kita adalah, nah ini mumpung juga baru pergantian rezim, juga pergantian menteri. Kita tidak pernah punya desain, tidak pernah punya tujuan yang jelas, arah pendidikannya mau dibawa kemana. Mas Hari ingat nggak, tahun lalu aja kita masih pakai kurikulum Merdeka. Merdeka ya. Nah, itu kurikulum Merdeka baru ganti kurikulum sebelumnya kan. Sekarang itu sudah nggak dipakai lagi. Merdeka nggak dipakai lagi? Nggak dipakai.
Nah, saya baru terlibat dalam satu kegiatan kementerian, jadi saya tahu juga. Sekarang pakai istilahnya deep learning, pembelajaran mendalam. Oh. Oke. Tapi perlu husnuzon juga, siapa tahu ini memang ya lebih baik ya, kita nggak tahu ya. Jadi ada perubahan itu. Lalu misalnya tahun lalu ada P5 kan, profil pelajar Pancasila. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Ada lagi yang menjadi patokan atas indikator-indikatornya. Lalu kan juga perubahan dalam hal kebijakan. Kemarin tidak ada ujian nasional. Ya. Sekarang ada lagi. Lalu yang lalu penjurusan dihapuskan, lalu sekarang ada lagi gitu. Soal mana yang lebih baik bisa kita perdebatkan. Tapi kemudian kita lihat dari satu menteri ke menteri berikutnya diganti dengan cara seperti ini, berarti kan apa yang mau kita capai gitu. Lalu menteri yang sebelumnya hasil kerjanya selama 50 tahun itu kan berarti dibuang begitu saja. Anggaran yang dihabiskan dari pajak kita semua selama 5 tahun kemarin dianggap tidak ada gunanya kan, berarti kan gitu. Lalu sekarang question yang sekarang, apakah penggantian ke sistem yang baru sudah berdasarkan kajian yang betul? Apakah sudah juga melihat kepentingan masyarakat? Kita nggak tahu. Takutnya hanya karena ego pejabat baru. Wah, biar kelihatan kerja nih yang kemarin-kemarin diganti. Nah, ini menunjukkan hal paling sederhana bahwa tidak ada desain yang jelas arah kebijakan. Desainnya belum jelas ya. Nggak ada. Jadi masing-masing punya cara sendiri. Iya. Tapi memang kalau ya yang sebelumnya, karena yang ini yang sekarang kan kita belum tahu hasilnya seperti apa dan pengerjaan seperti apa. Yang sebelumnya kan sudah terlihat hasilnya seperti apa tuh. Yang kalau kita lihat SMP, SMA-nya seperti ini, gimana nanti ketika di usia siap nih? Siap nggak gitu? Sampai akhirnya beberapa negara tuh nggak mau terima lulusan Indonesia kan waktu itu. Ya, ada. Kalau ada beberapa negara kalau kita mau lanjutin kuliah lalu kemudian ada ujian lagi gitu kan, karena dianggap tidak setara. Nah, itu terjadi. Memang itu terjadi. Ya berarti kan dianggap lebih rendah kita secara standar pendidikan. Faktanya begitu. Nah, sekarang ini dengan adanya bonus demografi yang banyak itu, dan sekarang kesiapan yang kemarin baru di pendidikan pun kita lihat sepertinya nggak siap gitu kan. Ini malah akan jadi bubble yang besar, bukan? Demand pencari kerja nih. Ya iya, disaster. Lapangan kerjanya nggak ada, skillnya nggak match dengan industri yang ada, gitu kan? Jadi sama-sama tidak ketemu, double nanti antara sisa pengangguran yang di PHK kemarin dengan pengangguran baru, gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang tadi kan sebenarnya arah pertanyaan Mas Hari, kenapa kok bisa kualitas pendidikan seburuk itu kan? Selain tidak ada big design, saya pikir juga kita jangan luput bicara tentang kesenjangan akses pendidikan gitu. Bisa jadi memang segelintir sekolah yang ada di Jakarta dan di kota besar kualitasnya bagus. Tapi kalau kita bicara nanti sekolah yang ada di pulau di luar Jawa atau kota-kota kecil di Jawa, nah itu aksesnya timpang. Nah, soal ketimpangan akses ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi bagaimana agar setiap anak sekolah di Indonesia itu bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus. Nah, lalu berikutnya itu kita bicara tentang kualitas guru. Kualitas guru yang memang bisa memberikan pendidikan yang bagus, pengajaran yang bagus. Itu kaitannya dengan training pada guru dan juga kesejahteraan guru. Nah, masalahnya kan guru kita juga masih belum sejahtera. Banyak yang honorer ya. Betul, gajinya rendah. Nah, ini jadi banyak problem-problem struktural yang terkait dengan kualitas pendidikan itu. Kayak domino efek ya. Exactly ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, apakah kita jadi negara yang siap untuk kemudian banyak tantangan di depan yang akan tampil, dan kita sepertinya trupsnya kayak kurang gitu. Ditambah kalau kita lihat nih ada AI sekarang kan. Ya. Bagaimana sudah banyak mulai menggantikan banyak tenaga kerja dengan AI itu kan, tenaga kreatif hilang, tenaga mekanis juga banyak yang hilang gitu. Bahkan ada salah satu bank itu sampai memecat 4.000 karyawan karena sudah pakai AI gitu kan. Bagaimana bersaingnya gitu sama mesinnya, kita nggak bisa karena nggak kita dikasih pendidikan yang kuat sebelumnya. Nah, kalau sekarang, Mbak, sepertinya Indonesia apakah memang sudah didesain untuk menjadi bodoh atau menjadi miskin, supaya kedepannya kita nggak jadi apa-apa, hanya dengan jadi seperti negara mediocre gitu misalnya? Ya, jadi
pertanyaannya kan siapa yang mendesain gitu kan. Nah, saya melihat memang ada upaya mendesain itu, tapi itu dilakukan selalu oleh pemerintah yang tidak capable dan inkompeten gitu. Pemerintah yang punya niat buruk. Jadi kemiskinan itu tidak pernah terjadi begitu saja. Kemiskinan itu diciptakan by design ya? Oleh kebijakan-kebijakan yang memang berimbas pada kemiskinan, memiskinkan banyak orang. Tujuannya kan apa? Tujuannya akumulasi kekayaan di segelintir elit. Tujuannya akumulasi kemakmuran hanya di kroni-kroninya saja. Maka diciptakanlah segala kebijakan yang memiskinkan kebanyakan orang. Nah, sementara kebodohan, kenapa? Banyak rezim, saya nggak hanya bicara soal rezim di Indonesia, tapi di rezim di dunia sepanjang sejarah itu sering sekali menciptakan kebodohan. Karena rakyat yang bodoh itu akan mudah dikontrol. Rakyat yang bodoh mudah untuk dimanipulasi dengan gimmick, dengan sekedar lucu-lucuan AI. Kurang kritis. Nah, akan dibentuk kurang kritis. Nah, ini kan yang harus juga kita waspadai, kita lawan. Jadi sekarang kita sedang melawan upaya pembodohan dan upaya pemiskinan. Kalau bodoh mudah, kalau miskin juga mudah. Karena kalau pemilu kan gampang serahkan fajar. Nah, itu dia. Betul, itu kan satu gandengan akhirnya kan. Dan penciptaan kemiskinan itu selalu juga diawali gitu kan dengan penciptaan kebodohan itu gitu. Sepaket berarti Sepaket. Kan kalau dulu kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu kalau ada sesuatu yang janggal, turun gitu kan. Ada yang janggal kayaknya langsung kritis gitu kan. Belakangan ini ya sih waktu mulai ada beberapa ya. Tapi betul. Kan itu kan setelah berapa lama gitu. Setelah kita di beberapa periode sampai mikir ini mahasiswa kita sepaham gak sih sebenarnya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Sampai akhirnya harus terjadi seperti sekarang sebenarnya udah agak sedikit terlewat ya momen itu ya. Tapi ya at least ya ada yang berusaha lah. Walaupun secara media mungkin banyak yang terbungkam gitu kalau kita lihat ya. Kalau kebebasan berekspresi sendiri di mahasiswa sendiri atau juga mungkin mahasiswa-mahasiswa yang kritis, kalau pendapatnya Mbak gimana? Ya, ini sesuatu yang krusial ya sebenarnya ya. Jadi salah satu kita bicara institusi politik yang tidak boleh untuk absen itu adalah kebebasan bicara. Nah, ketika baru-baru ini pemerintah merevisi Undang-Undang TNI, ikutin dong, yang akhirnya juga disusul dengan demo Indonesia gelap, gitu. Ini juga merupakan sinyal buruk terhadap kebebasan berekspresi. Jadi ketika sekarang tentara itu punya kewenangan untuk memantau sosial media. Jadi berdasarkan undang-undang, kita dipantau bisa nih? Dipantau, bukan bisa lagi. Ini kita sedang dipantau. Sedang dipantau. Oke. Dan ada hak. Dia pasti lagi ditonton nih berarti sekarang. Ada hak TNI untuk melakukan itu, ada budgetnya untuk melakukan itu. Nah, bisa dibayangkan nggak Mas? TNI itu selama ini sejak reformasi kan kita coba untuk keluarkan dari kehidupan sipil kita, gitu kan. TNI letaknya di barak, gitu. Tapi kemudian ketika undang-undang justru direvisi, justru memberi kewenangan TNI bukan hanya sekedar berwenang untuk menjabat di jabatan sipil, tapi juga diberi tambahan kewenangan untuk memantau sosial media. Lalu juga undang-undang TNI sengaja dipakai oleh TNI ini untuk memperluas teritori keamanannya, teritori kekuasaan mereka. Mereka mulai masuk ke kampus dengan bahasa melakukan monitoring, dengan bahasa mau melakukan pembelajaran lah, pengajaran dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan ranah TNI. Dalam bahasa saya, ketika TNI masuk ke kampus, itu betul-betul bentuk invasi, gitu. Mereka sedang melampaui teritori mereka yang seharusnya. Mereka sedang masuk ke wilayah sipil. Dan kampus itu kan betul-betul laboratorium demokrasi kita, tempat kebebasan berekspresi kita. Nah, kalau TNI sudah masuk ke situ kan lain lagi urusannya, gitu. Nah, kalau kata yang dipakai juga monitoring. Hati-hati loh, monitoring itu sebenarnya kata lain dari kontrol. Orang kan biasa gitu, zaman Orde Baru itu kita pakai eufemisme, penghalusan. Monitoring, pendataan, pemantauan, ditangkap katanya diamankan. Gitu. Ini sebenarnya bentuk kontrol. Jadi ini sinyal buruk untuk kebebasan berekspresi kita. Ketika TNI sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah publik, bahkan mulai ikut memantau, ikut mengawasi pembicaraan di sosial media. Jadi
ini yang harus kita waspadai ke depan. Tapi ini kan TNI mungkin ya banyak dari sisi yang membela dengan apa namanya keputusan itu adalah dulu polisi juga pun begini. Ya kan maksudnya ada juga polisi yang menjabat ini, menjabat itu, kemudian dapat wewenang lebih gitu. Kali ini TNI gitu. Kenapa dulu nggak ada demo, sekarang ada gitu. Nah, jadi kan dua-duanya sebenarnya masyarakat sebenarnya nggak mau dua-duanya ada di sini. Betul. Dan memang betul ketika setelah 98 tentara dipreteli, kekuasaannya di wilayah sipil. Polisi yang kemudian kekuatannya membesar. Polisi menjadi entitas yang sangat full power. Polisi yang melakukan bisa melakukan penyadapan lah, doxing lah, menangkapi orang demo dan sebagainya. Korupsi juga menjadi masalah utama di polisi. Tapi kemudian ketika TNI diberikan kewenangan yang serupa, ya itu artinya kita menghadapi dua masalah besar. Bukannya kemudian kita menciptakan keseimbangan atau keadilan, tapi kita sedang menghadapi dua masalah besar. Jadi kita harus mengatakan bahwa kepolisian dan TNI adalah dua institusi yang memang harus direformasi. Dua-duanya mestinya berpihak pada rakyat kan. Betul. Tapi sekarang kalau nggak tahu ya teman-teman sependapat apa nggak, dua-duanya seperti sebuah perangkat politik sekarang. Ya memang demikian adanya. Kan, jadi maksudnya jadi betul sekali. Ya orang sekarang kebebasan berbicara kayaknya nggak seperti dulu lah gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat demo sedikit, hilang beberapa mahasiswa, kita nggak tahu di mana gitu posisinya. Itu banyak yang dari demonstran mahasiswa itu yang pulang ada yang yang enggak gitu. Betul. Kan itu kan secara nggak langsung yang ikutan jadi ntar gua lagi yang kena. Betul. Ini kan jadi sepertinya sebuah kemunduran untuk demokrasi Indonesia. Sepertinya ya, tapi nggak tahu mungkin konsep demokrasi yang dipegang oleh beberapa pihak beda dengan mahasiswa gitu mungkin. Ya jelas demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan dalam berdemonstrasi. Kalau ada orang demo, yang kemarin aja teman-teman demo di DPR kan digebukin. Salah satu yang ditangkap itu teman saya sendiri. Jadi saksi, benar-benar saksi hidup ada gitu. Baru-baru ini, dan itu terjadi di era yang kita bisa melihat videonya langsung juga di sosial media. Jadi aparat pun seperti punya kepercayaan diri bahwa kesewenangan mereka ini tidak akan mendapatkan hukuman gitu kan. Mereka bisa melakukan itu. Dan ini sebenarnya adalah bentuk menciptakan ketakutan. Tadi yang diilustrasikan Mas Ari tadi benar. Jadi kalau orang udah pernah ditangkap polisi gitu, pasti kan juga ada rasa takut, ada rasa trauma, ada rasa berpikir, aduh aku jadi takut demo nih nanti kena pentung lagi, gitu, kena gas air mata lagi. Nah, ini yang tidak boleh diteruskan kalau kita ingin menjaga iklim demokrasi Indonesia. Tapi memang semua yang kritis pasti dapat ancaman. Sepertinya Indonesia, apakah memang sudah didesain untuk menjadi bodoh atau menjadi miskin, supaya kedepannya kita nggak jadi apa-apa, hanya dengan jadi seperti negara mediocre gitu misalnya? Pertanyaannya kan siapa yang mendesain gitu kan. Nah saya melihat memang ada upaya mendesain itu, tapi itu dilakukan selalu oleh